Salah satu saksi yang menjadi korban skenario Sambo, Susanto Haris, mantan Kabag Gakum Provos Divpropam, menangis karena merasa dibohongi Jenderal Bintang 2. Ia bahkan mengaku sebagai senior sempat diteriaki oleh Verdi Sambo saat diperintah menyerahkan barang bukti. Siapa yang mulia? Ya, Saudara Haris, Saudara tanggal 8 ikut datang ke... Betul yang mulia. Siapa yang memberitahu Saudara? Pak Beni Ali, Pak. Saudara Beni Ali. Betul. Coba ceritakan peristiwa tanggal 8, apa yang Saudara alami? Terima kasih yang mulia. Hari Jumat tanggal 8 itu setelah sholat Jumat kami ada di kantor sampai jam 5.20 karena mengerjakan ada pelatihan pemeriksa provos seluruh Indonesia. Jam 5.20 Sepri Pak Beni Ali atas nama Mado memanggil kami, dipanggil Pak Karo Provos. Kami turun ke bawah dengan pakaian dinas dan sendal jepit setelah sholat Jumat. Perintahnya, Tok, bawa senjata panjang dan body vest segera merapat ke Duren 3 ke rumah Pak Kadir. Ya, singkat cerita Saudara datanglah ke Duren 3. Datanglah ke Duren 3. Oke. Sampai di Duren 3 kami mengikuti Pak Beni Ali turun, ketemu di Karpot Pak FS, Pak Beni Ali, disampaikan kami mendengar, Bang ada kejadian di dalam, Abang lihat dan cek. Kami mengikuti masuk ke dalam, Pak Beni Ali melaksanakan pengamatan secara umum, tidak cuma lihat, terus dilihat ada satu orang yang ternyata adalah Kasat Serse. Kemudian kamu siapa Kasat Serse? Kemudian mana tim olah TKP? Sudah dihubungi kata Kasat Serse, Pak Beni Ali laksanakan olah TKP yang benar dan pasang polis lain. Kemudian Pak Beni Ali baru bertanya kepada Kuat di dapur, kemudian Rizky dan Richard. Kemudian karena senjata satunya masih di Richard, kami kaget. Kenapa kok senjata tembak-menembakkan satu ada tergeletak, yang satu masih di Richard. Kemudian kami tanyakan, Cat senjata mana? Katanya. Langsung dikeluarkan dan dikosongkan senjatanya, senjata Glock. Kemudian saya tanya, Cat mana simsanya? Surat izin membawa dan menggunakan senjata api atau SIMSA. Jadi yang dikeluarkan pertama itu KTP dengan KTA saja, bukan SIMSA. Saya dalam hati kami ada masalah dengan SIMSA. Baru dikeluarkan SIMSA, kami pegang SIMSAnya, kami cek SIMSAnya atas nama Richard tapi tidak ada foto. Saya bilang agak keanehan ini. Kemudian masa berlakunya 24 Desember 2022 masih berlaku. Saya balik, saya cek nomor senjatanya, kok cuma 3 angka, MPY 851. Saya bilang agak aneh juga. Nah, itulah saya rapatkan SIMSA, nomor senjata dengan senjata Glock, kami rapikan, kami pegang senjatanya untuk mensejajarkan nomor senjata dengan nomor SIMSA adalah sama. Kami laporkan ke Pak Beni, izin Pak, untuk nomor SIMSA dan nomor senjata sama. Kemudian diperintahkan cari perwira yang senior untuk nanti dibawa ke Provos oleh AKP Tatak. Kemudian Pak Beni Ali nanya, ibu di mana toh? Wah, tidak tahu dan tidak ada di sini, kami bilang. Akhirnya Pak Beni Ali, benar cerita Pak Beni Ali, keluar nemui Pak FS, kami ngikut, ibu di mana dan? Di Saguling. Saya harus tahu cerita sebenarnya. Kami berangkat ke Saguling. Saya dengan Pak Beni Ali dengan mobil Provos, Pak FS dengan mobil Pak FS ke Saguling. 5 menit menuju Saguling, ketemu ibu turun dari bawah, ditanya Pak Beni Ali, kami mendengar dan ada Pak. Saudara sempat bertemu lah ya dengan Saudara Singkat Putri. ceritanya sama. Ya. Jam masih ingat dia menggunakan baju apa? Tidak ingat kan? Tidak ingat. Siap. Oke, lanjut. Setelah selesai, sudah toh ibu sok nggak bisa ditanya banyak, kita kembali ke TKP. Jadi jam 6.25 kami sudah kembali, berangkatnya jam 6.17 lah. Kembali ke TKP, kemudian situ-situ sudah persiapan mobil ambulan. Kemudian diperintahkan AKP Tatak, karena perintah Pak FS untuk membawa senjata dan saksi ke kantor. Saksi dibawa oleh AKBP Erik, senjata dibawa oleh AKP Tatak. Kemudian setelah itu mobil ambulan datang. Saudara kemana? Ke rumah sakit atau ke kantor Provos? Siap,
majelis. Saudara ikut ke kantor, ke rumah sakit. Ke rumah sakit, menunggu proses otopsi. Iya, jadi begitu ambulan datang, Pak FS ngomongnya sudah nggak enak. Pak Kabak, antar itu ke rumah sakit. Oh, diperintahkan saudara FS yang merintahkan saudara. Iya. Oke, kemudian? Dalam hati saya nggak ada yang senior lagi atau yang muda gitu maksudnya. Karena itu kan lebaran besok itu. Saya belum bayar hewan kurban, jadi saya mestinya minta izin waktu itu. Kok kasar begini, saya bilang ngegas kalau istilahnya. Jadi Terus? saya antar, ya udahlah saya kawal. Saya tanya pengemudi ambulan, lewat mana jam segini nggak macet? Lewat tempat makam Kalibata. Jam segini jam macet ini dalam hati saya. Ya sudahlah, karena akhirnya saya berangkat mengawal ambulan dengan petunjuk mobil ambulan itu menuju Keramat Jati. Di tengah perjalanan saya bingung, ini mau dibawa mana, siapa yang saya hubungi. Kemudian Pak FS telepon, nanti ada Wakarumkit Keramat Jati yang akan menghubungi, karena Karumkit sedang ibadah haji. Nah, saya di WA, silakan bawa ke kamar jenazah. Jadi almarhum itu sempat saya bawa ke UGD dulu. Oh ya, saking kemarin tidak tahu, dengar itu. saking saya tidak tahunya, akhirnya dibawalah ke kamar jenazah. Di kamar jenazah ketemu. Jadi saudara FS masih memerintahkan saudara ya? Iya. Oke, kemudian? Kemudian dibawa ke kamar jenazah, ketemu Dokter Farah, jenazah dibawa masuk ke dalam, kami tidak boleh masuk. Ya, di di luar. otopsi. Singkat cerita keluarlah hasil pemeriksaan sementara ini yang Saya saudara... tidak tahu. Hah? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu? Iya, yang kami antar hanya surat otopsi. Surat otopsi. Yang dari Jakarta Selatan. Ya. Siap. Saudara nunggu sampai selesai? Ya, saya tidak sampai selesai, tetapi setengah perjalanan kami mencari perintah Pak Sesro mencari baju PDU 1 upacara yang akan digunakan. Siap, betul. Akhirnya dapat dari saudara adiknya, Mariza. Dapat dari ajudannya di posko. Iya, kan itu dari baju dibawa oleh adiknya. Iya, betul. Kemudian setelah selesai jam 3 atau jam 4, Pak Ferdi ngebel lagi, Pak FS. Nadanya sudah nggak enak, sudah biasanya di alma mater kami tidak ada kata kasar, ini sudah. Pak Kabak bawa barang bukti jadikan satu dengan senjata. Di alma mater ini kalau senior junior beberapa kesempatan Pak Ferdi, Pak FS itu selalu bilang, selama matahari tidak terbit dari utara dan air laut masih asin, senior tetap senior. Jadi kemarin ngomongnya ngegas, Pak. Sudah dalam hati saya, ya kalau jenderal udah bisa ngegas-ngegas senior ya, inilah yang saya alami, saya bilang. Akhirnya saya antar juga, saya serahkan ke Agus Patria setelah kami mengantar jenazah ke kargo bandara. Oke, kemudian? Kami ngantar ke kargo bandara, kemudian kami menyerahkan barang bukti ke Paminal. Demikian Majelis Hakim. Itu saja? Iya betul. Selanjutnya saudara ikut memeriksa kejadian di Paminal, saudara ikut? Siap tidak. Tidak? Siap. Apalagi yang saudara ketahui? Saya hari Senin setelah apel kami dipanggil untuk mendampingi Pak Karo Paminal ke Jambi. Oh, saudara ikut ke itu seperti yang saudara terangkan. Selebihnya ada lagi yang saudara ketahui? Mulai saat itu saya tidak dipanggil lagi sama FS, dan mungkin kesel sama saya. Kenapa kesel? Ya kami melaksanakan perintah karena saya bilang, walaupun saya kombes butut, saya senior Pak FS. Iya, kenapa kesel dengan saudara? Ya kesel, kalau merintahkan biasanya halus, Bang tolong Bang bantu. Waktu nganter barang bukti dan jenazah itu, Pak Kabak segera itu antar, Pak Kabak. Saya agak ngelewat dikit. Saudara biasanya, melawan. Siap. Tapi saudara tahu nggak bahwa dari awalnya ada kejanggalan, saudara tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara ikut di Patsus? Ikut yang mulia. Ikut di sidang kode etik? Ikut yang mulia. Apa hukuman saudara? Saya pansus 29 hari dan demosi 3 tahun yang mulia. Demosi 3 tahun. Saudara tidak dijadikan tersangka dalam hal ini, terdakwa dalam perkara ini? Tidak. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega
menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan Majelis Hakim, kami Kabag Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa. Bayangkan Majelis Hakim bagaimana keluarga kami.